Oke, selamat pagi mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah belajar tentang mempersiapkan data untuk siap dianalisis dengan SPSS. Maupun tadi ada sedikit kita cuplik untuk mempersiapkan file agar bisa dianalisis dengan Smart PLS. Nah, sekarang kita coba mempelajari bagaimana caranya untuk menguji validitas dan reliabilitas data menggunakan product moment dan Cronbach Alpha. Nah, dalam uh, pengujian validitas dan reliabilitas ini kita akan atau saya akan membagikan dua cara menggunakan uh, Microsoft Excel dengan nanti menggunakan SPSS. Nah, kenapa kita mulai dengan menggunakan Excel supaya kita paham logik dari validitas ini. Begitu. Nah, rumus yang kita gunakan ini adalah product moment. Ya kan, kalau dia scale itu menggunakan product moment, kalau nanti benar salah soal itu nanti menggunakan point based serial. Nanti dipelajari di evaluasi pembelajaran. Nah, di sini kita karena dia skala kita menggunakan product moment, dan nanti reliabilitas kita menggunakan Cronbach Alpha. Ini rumusnya, yang atas adalah rumus product moment, yang bawah adalah rumus Cronbach Alpha. Sebenarnya secara manual ini mudah kita hitung, bisa mudah. Berbeda nanti kalau menggunakan SEM dan lain-lain itu yang multivariat itu mungkin sudah mulai rumit kita gunakan secara manual. Nah, yang penting di sini kita pahami apa sebenarnya basic data yang perlu dipersiapkan. Gitu. Jikapun nanti digunakan secara manual, walaupun nanti ini kita akan gunakan Excel dengan formula Excel. Nah, yang perlu dipersiapkan itu pertama-tama adalah, ini kalau kita lihat dari rumus, ya kan, kita perlu itu data sigma atau jumlah X, ya kan, masing-masing, kemudian jumlah Y. Nah, dalam product moment nanti Y ini adalah total atau penjumlahan dari setiap item. Begitu, kemudian X dikali Y. Nanti kita perlu item X dikali Y, kemudian item X dikali Y itu akan dijumlahkan, ya kan, akan disigmakan. Nah, kemudian kita perlu sigma X dikuadratkan dan sigma Y dikuadratkan. Nah, sebenarnya itu bisa semua kita hitung. Jadi kita tahu basic datanya. Nah, nanti ini akan berguna juga untuk menghitung standar deviasi dan menghitung varians, di mana varians adalah kuadrat dari standar deviasi. Nah, jadi ini basic data yang perlu kita pertimbangkan ketika kita menghitung data manual. Nah, tapi dalam hal ini kita hitung dengan Excel, nah kita perlu logiknya. Jadi kita mau melihat korelasi antara setiap item dengan jumlahnya. Begitu. Bisa nggak? Jadi, ada item, kemudian ada jumlah dari kelompok item itu. Itulah nanti variabel ini dia, sum. Nah, kita mau lihat korelasi antara item ini dengan item ini. Nah, jadi kita mau lihat kesamaan pola antara item yang mewakili variabel. Nah, jadi apakah dia memiliki korelasi dengan apa yang ditunjukkan oleh kelompoknya? Nah, prinsipnya kira-kira sama tentang cerita R kuadrat yang kemarin kita bahas, tapi ini dalam konteks yang berbeda. Apakah dia merepresentasikan, apakah setiap item ini merepresentasikan pola dari jumlah dari keseluruhan item? Begitu. Nah, sekarang kita coba hitung dengan sheet yang tadi dengan halaman yang tadi sudah kita persiapkan terakhir, yang ada average sama ada summary-nya. Atau kita buka di sheet lain.
khusus untuk validitas dan reliabilitas. Nah, karena kita tadi butuhnya summary-nya, maka average-nya kita buang aja. Kita ganti nama sheet-nya validitas dan reliabilitas. Nah, karena kita juga akan menguji validitas item-item, ya kan, dari kuesioner yang mewakili variabel, maka item yang lain kita buang. Ya kan, yang lain kan tidak diperlukan, maka kita buang. Nah, di sini apa yang kita perlukan? Validitas. Tentu R, angka R nih, koefisien korelasi itu yang kita perlukan. Nah, dalam hal ini sebenarnya kita juga sudah mempraktikkan korelasi, tapi dalam konteks menguji validitas. Maka di sini kita buat dia R, koefisien R. R, XY. Oh, dalam kurung validitas. Begitu kan? Nah, gampangnya kalau di sini kan dia sudah ada formula validitas. Jadi kita hitung aja. Sama dengan korel. Karena sudah ada di sini rumus korelasi product moment, kita seret itemnya. Begitu, kita seret. Ya kan? Nah, kemudian dengan siapa dia kita korelasikan? Nah, ini bisa koma, bisa titik koma. Jadi tergantung dari format Excel-nya. Jadi ada Excel yang dia pakai koma, ada yang pakai titik koma. Jadi perhatikan, sesuaikan dengan aplikasi Excel yang ada di komputer masing-masing kalian. Nah, ini kita seret lagi pada variabel jumlah. Ya kan? Nah, karena kita mau mengunci, ini kan setiap item ini itu akan kita korelasikan dengan summary ini, ya kan, dengan kolom yang sama. Karena kita mau menguji kolom yang sama, maka dia kita kunci dengan F4. Nah, ketik F4. Klik F4, di atas keyboard kalian masing-masing itu ada F4. Nah, nanti akan dia berubah menjadi dolar-dolar seperti itu. Nah, lalu ketik tutup kurung, enter. Nah, itu keluar angkanya. Nah, angka itu tinggal kita seret. Nah, jadi fungsi X4 tadi, dia apa itu namanya, item Y-nya tidak bergeser. Nih. Dia tetap pada item J, pada kolom J. Sementara kalau nggak diketik F4, nanti dia akan bergeser ikut ke kanan. Jadi kita kunci dia dengan F4. Nah, itu langsung keluar angka-angka korelasinya. Gitu. Nah, sekarang kita hitung ke semua variabel. Kita hitung semua variabel dengan cara yang sama. Korel, nanti kita akan simpulkan mana yang valid, mana yang tidak. Kita seret. Ya kan? Titik koma. Kalau di laptop saya menggunakan titik koma. Ketik F4 lagi. Tutup. Ya kan? Kemudian
Nah, ini keluar hasil reliabilitasnya. Nah, indikatornya apakah dia valid atau enggak itu nanti dibandingkan dengan airtable mengacu pada jumlah sampel. Nah, tapi kita pakai standar aja dalam hal ini 0,4. 0,4. Nah, jadi di bawah 0,4 dia tidak valid, di atas 0,4 dia valid. Begitu. Nah, kalau mengacu pada 0,4, anggaplah titik kritisnya adalah 0,4, maka kita beri tanda valid. Nah, bagi yang valid kita beri tanda valid, 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 gitu kan. Kalau ada yang di bawah 0,4, maka dia tidak valid dan harus dibuang dari item ini. Nah, kebetulan di sini valid semua. Nanti cara membaca airtable teman-teman bisa lihat di buku statistik, itu sangat jelas. Nah, ini ada nih 0,48. Nah, dia tergantung berapa standarnya, 0,43, 0,47 misalnya. Nah, kalau atau 0,49, tapi biasanya 0, di bawah 0,45. Nanti silakan cek, cross check langsung ke dalam tabel airtable. Gitu. Tapi nanti kalau di SPSS itu sudah dikasih indikator p-value. Jadi dia di bawah 0,05 maka dia valid. Nah, terlihat di sini valid semua karena tidak ada yang di bawah 0,4. Gitu, maka tidak ada yang harus di-drop dari analisis data. Nah, kemudian kita sudah dapat nih angka validitas. Nah, terus gimana kita mau lihat reliabilitas, ya kan? Nah, ini reliabilitas. Rumusnya apa? K dibagi K kurang 1, dikali 1 dikurang sigma variance, ya kan? Item, sigma variance item, dibagi variance total. Nah, jadi yang pertama-tama kita cari dulu variance, karena K itu kan jelas, kalau K itu kan jumlah data ya, jumlah item, itu kita punya 183. Ya kan, K itu kan banyak butir item pertanyaan. Oh, bukan banyak item, banyak butir item pertanyaan. Berarti butirnya berapa nih? 1, 2, 7 gitu kan. Nah, itu kan ada dia. Sekarang yang kita butuh itu variance. Berarti kita hitung variance. Var, gitu kan. Rumusnya kalau di Excel itu formulanya variance, var. Langsung kita seret. Sama seperti yang tadi caranya. Langsung kita seret. Nah, setelah kita hitung satu, langsung kita seret ke kanan, kita hitung berarti semua. Nah, yang perlu teman-teman hati-hati, itu berbeda dengan sigma variance butir, itu berbeda dengan variance total. Sigma variance butir berbeda dengan variance total. Variance total itu ini. Variance, sekarang kita hitung sigma variance. Sigma variance. Atau salah, sorry. Ini kita jumlahkan. Begitu. Nah, oke. Setelah kita hitung jumlahnya, nah ini kan variance butir. Kita hitung jumlahnya, ini ada sigma variance
butir, ya kan, setiap variabel ini sudah ada, kita hitung tadi, kita jumlahkan. Nah, sekarang varians total. Varians total itu apa? Ini varians dari total. Varians dari total. Nah, nanti kita cross check apakah angka yang dihasilkan di sini sama dengan yang di SPSS. Oke. Nah, jadi rumusnya apa tadi? K dibagi K kurang 1 dikali 1 dikurang sigma varians butir dibagi sigma varians total. Ya kan? Ingat ya. Nah, sekarang ini K-nya berapa? 8. Reliabilitas, itu kan? K kurung 8 dikurang 7, K kurang 1 tadi kan? Dikali, tutup kurung, dikali 1 dikurang, buka kurung, ya kan? Tadi apa varians butir, apa sigma varians butir, ya kan? Dibagi varians total, ya kan? Tutup kurungnya 2 karena di situ di satunya tadi ada buka kurung, enter. Nah, dapat angkanya 0,761. Nah, sekarang yang sama kita hitung juga, ada berapa? 8 dikurang 7 dikali 1 dikurang total jumlah varians butir dibagi total varians. Ini ada 11 dikurang 10 dikali 1 dikurang dibagi, oh sorry, tutup kurungnya kurang 1. Ini berapa? 7. 7 dikurang 6 dikali 1 dikurang, itu kan? Kita cek lagi, benarkah rumusnya? Ya. Nah, jadi kita dapat angka ini. 0,8, 0,98, 0, sebentar, ini ada missing sedikit. Oke, salah saya. Ini yang benar. 0,83, 0,77, 0,76. Nah, jadi ada dua yang reliabilitasnya moderat, yang ini bagus, tinggi, 0,8. Dia, kalau saya biasanya pakai indikator di atas 0,8, walaupun nanti ada beberapa buku yang dia bisa di atas 0,7. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya semua item itu valid dan dan semua item memenuhi reliabilitas, walaupun hanya dua yang reliabilitasnya sangat tinggi, atas 0,9. Nah, sekarang kita coba hitung ini menggunakan SPSS.
Nah, kalau begitu silakan dibuka SPSS-nya masing-masing dan kita akan mempersiapkan apa namanya data di SPSS. Oke, saya buka SPSS dulu. Oke, kita pakai file baru. Nah, ini kosong. Inilah dia tampilan awal dari SPSS. Nah, biasanya teman-teman bisa pakai siapkan dulu ininya, nama-nama variabelnya, baru dimasukkan datanya. Gitu. Tapi kalau saya lebih senang yang ringkas. Jadi kita masukkan dulu datanya, baru nanti kita hitung. Atau baru nanti kita buat namanya, gitu, biar lebih gampang, lebih cepat. Udah masuk datanya, baru kita beri nama nanti. Nah, datanya aja yang dimasukin. Nah, kalau validitas dan reliabilitas itu yang kita input adalah data item, bukan data jumlah. Ini kan kita masukkan. Nah, udah masuk datanya, baru kita siapkan variabelnya. Nah, ini kan ada nama variabel, itulah nama. Bagaimana cara kita mempersiapkan nama yang di atas nih, yang di atas. Jadi dia tampilannya sama kayak Excel, tapi dalam mempersiapkan nama variabel itu ada di variable view. Kenapa? Karena kita mau siapkan juga karakteristik dari data itu. Nah, di sini ada banyak tabelnya. Nah, jadi dia heading-nya itu langsung dikunci dengan karakteristik data itu. Nah, itulah perlunya kita tahu jenis-jenis dari data seperti yang kemarin kita pelajari. Nah, kita mulai dari apa tuh? Dari CC, Cognitive Component, sampai CC8. Maka kita settinglah dia, kita ketik di sini CC1, itu kan. CC1, CC2, dan seterusnya. CC3, CC4, 5. Nah, ini memang agak makan waktu. 6, CC7, CC8. Baru tadi apa? Jumlah, gitu kan. Sum CC. Atau CC sum. Biar sama depannya. Total, gitu kan. Nah, dan seterusnya ke semua variabel. Nah, seperti ini setelah kita buat namanya semua, ya sampai bawah. Nah, kita cek, udah benar apa belum. Nah, kalau saya gampangnya ngeceknya ini. Dia setiap sum, itu kan ada jumlah, kan bentuknya beda tuh, karena dia jumlah kan. Nah, kita lihat, C sum, oh benar, bergeser ke AC kan gitu, AC sum. Behavioral component, summary, nah berarti udah pas dia inputnya. Nah, kemudian kita tentukan karakteristik data. Datanya apa? Numerik, benar. Dia bisa sampai 8 angka, desimal. Nah, label. Label ini sebenarnya kita bisa mengetikkan apa sebenarnya itemnya itu. Gitu. Jadi, misalnya CC. Nih, kognitif komponen. Itemnya kan ini nih, apanya? Kalimatnya. Nah, kita bisa masukkan itu ke sini. Nah, jadi kita tahu memang CC1 itu adalah mewakili item ini. Dan seterusnya ke bawah. Dipersiapkan seperti itu. Misalnya.
Kan CC2. Nah, memang mempersiapkan ini agak lama, tapi nanti kita bisa dengan mudah mengidentifikasi kira-kira mana yang tidak valid, item yang mana. Jadi kita benar-benar bisa mengetahui eh, redaksi dari item tertentu itu tidak valid. Bukan redaksinya, memang item itu dengan redaksi yang yang ada pada item itu tidak valid. Jadi kita bisa pastikan memang item itu. Jadi kode ini tidak nyasar ke item yang lain. Nah, kemudian alignment, right, ini nggak perlu kita ganti. Kemudian knee measure. Nah, dia bentuknya apa? Nominal, ordinal, skala. Nah, ini kan skala nih. Kebetulan kita pakai skala Likert kan, maka kita ketik di skala. Nah, nanti ini yang nominal, ini nanti akan dipergunakan nanti waktu kita analisis data. Nah, di sini kita bentuk pengukurannya dari item ini adalah scale. Nah, dirubah semuanya menjadi scale. Dirubah semuanya menjadi scale. Oke. Role-nya apa dia? Nah, dia sebagai input, bukan sebagai target. Oke. Nah, berarti datanya sudah siap. Ini kita skip aja labelnya, nanti teman-teman bisa persiapkan sendiri karena ini cukup banyak. Nah, nanti tampil datanya akan seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara menganalisis validitas dalam data ini? Nah, caranya analyze. Nah, tadi basicnya apa dia? Korelasi kan? Nah, correlate, pilih bivariate, ya kan? Nah, kita masukkanlah angkanya. Nah, ini tadi karena kita sudah masukkan labelnya, maka dia berubah menjadi ininya, itemnya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita masukkan dia sampai ke sum-nya, sampai ke summary-nya. Kita masukkan. Nah, tapi karena ini kan banyak variabel, jadi kita hitung dia satu-satu per variabel. Ya kan, kita pakai Pearson product moment, ya kan, terus test of significance-nya pakai two-tail. Nah, nanti yang indikatornya di bawah 0,05 itu, kita tidak perlu menambahkan opsi output. Ini aja sudah cukup, saya kira, untuk menguji validitas. Sekarang kita lihat, terkait dengan one tail two tail nanti dibahas pada pertemuan yang berbeda. Apa perbedaannya? Ketik OK. Nah, dari sini kita bisa lihat. Tuh. Ini angka korelasinya, yang atas, yang tengah itu angka signifikansinya, yang bawah itu sampel, jumlah sampel. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kita perhatikan yang sudut kanan. Jadi yang keluar ini adalah matriks korelasi. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, ini adalah matriks korelasi, di mana yang paling ujung itu adalah mengkorelasikan item dengan summary-nya. Dengan summary-nya. Mengkorelasikan item dengan summary-nya. Jadi yang kita lihat adalah yang paling kanan. Nah, ini adalah matriks korelasi. Sekarang coba kita lihat sama nggak hasilnya dengan yang di apa namanya, yang di Excel. Kita buka Excel-nya. Nah, ya tuh 0,626. 0,626 sama ya, 0,713, 0,714 dibulatkan, 7135, 0,7449, 0,745, dan seterusnya, sampai 0,715, 0,716, 0,715 berapa nih?
97. Nah, maka dibulatkan 716. Nah, jadi sama, hasilnya sama. Karena ya memang rumusnya sama kan gitu, cuman aplikasinya aja yang berbeda. Nah, kita coba di variabel yang lain. Oke, analyze, kita ulang lagi, correlate, bivariate, kita keluarkan yang lama, kita ambil yang baru, kita ambil affective komponen, kita masukkan, oke. Keluar hasilnya. Nah, seperti yang kita bahas tadi, di sini ada angka signifikansi tutilnya, ya kita tinggal lihat aja kalau dia di bawah 0,05 maka dia masuk ke dalam kategori valid. Begitu. Tadi ada yang 0,4, coba di mana tadi yang 0,4 itu, di variabel mana? Nah, di variabel BC. Nah, sekarang coba kita hitung BC. Correlate, bivariate, kita keluarkan yang lama, masukkan yang baru. Oke, sangat mudah kan? Jadi perhitungan yang mungkin bisa membuat orang stres karena harus dihitung secara manual, dengan adanya SPSS itu menjadi sangat mudah dan nggak ada alasan untuk tidak bisa menguasai statistik. Nah, jadi kita menggunakan ini sebagai alat yang mudah sekarang, sangat mudah digunakan. Nah, di sini kita bisa lihat, nah, nih, walaupun dia di angka 0,48, dia masih dikategorikan dalam valid. Kemudian kita coba di variabel yang terakhir. LO. Dan semuanya masih valid. Nah, itu korelasi, itu validitas menggunakan product moment. Nah, sekarang kita coba menghitung apa namanya Cronbach alpha. Nah, kita hitung, kita lihat caranya adalah dengan analyze, scale, skala, reliability analysis. Ya kan? Nah, sekarang kita masukkan itemnya. Itemnya tetap per variabel, tapi sekali ini di dalam reliabilitas kita tidak perlu memasukkan summary-nya atau jumlahnya, jadi cukup itemnya saja. Kita masukkan itemnya, kita pilih modelnya adalah alpha, kita pakai Cronbach alpha, ya kan? Kita lihat statistiknya apa saja yang tersedia, kita pilih descriptive for item, scale, kemudian kita pakai inter itemnya correlation, ya kan? Summaries-nya correlation, kita coba lihat variance-nya. Oke, udah cukup. Sekarang kita coba. Oke. Nah, kita lihat. Berapa angka Cronbach alpha-nya? 0,879. Nah, itu masuk ke dalam reliable. Saya ingin keluarkan item. Kita lihat ya. Item reliability-nya. Coba kita lihat. Scale if item deleted. Ini. Jadi, dalam membaca Cronbach alpha if item deleted ini, jika, nah ini berbeda dengan apa namanya, melihat airtable. Kalau airtable itu dia angkanya harus di atas dari airtable-nya. Nah, kalau
item Kronba Alpha ini, kalau dia di atas dari angka Kronba Alpha yang ditawarkan, ini 0,879, kalau di atas 0,879, maka item itu harus dibuang. Coba kita perhatikan di sini kan tidak ada yang di atas 0,879, dia ada di bawahnya. Nah, nanti kalau kita menemukan item yang tidak valid, ketika dia diujikan di dalam Kronba Alpha, angka item Kronba Alpha-nya itu pasti di atas dari angka Kronba Alpha yang kita dapatkan. Gitu. Jadi angka itemnya itu pasti di atas angka Kronba Alpha yang kita dapatkan. Itu biasanya kalau itemnya tidak valid. Jadi terkonfirmasi dengan 2 uji dalam validitas itu. Nah, nah sekarang kita cross-check apakah angka ini sama dengan angka yang kita ujikan tadi di dalam Excel. Gitu kan. Nah, kalau ada perbedaan, kita telusur di mana perbedaan itu terjadi. Kenapa bisa terjadi perbedaan tersebut gitu kan. Nah, jadi di sini angkanya berapa? 0,879. Nah, saya khawatir kayaknya berbeda nih tadi, seingat saya. Berarti ada yang salah tadi ini kita hitung. Nah, 0,879. Nah, di sini loh kok 0,769. Nah, kita telusur di mana salahnya nih? 8 kurang 7. Tadi rumusnya gimana? 8 kurang 7. Oh, ternyata saya salah. Ya kan, di sini ternyata K dibagi K kurang 1. Karena teringat pada ini dikurang, maka tadi ini tertulislah dia tadi 8 kurang 7. Berarti ini salah, ini harusnya bukan dikurang. Kan gitu. Jadi dibagi K, K-nya 8, dibagi K kurang 1, K kurang 1-nya 7. Berarti ini dibagi, bukan dikurang. Ya kan? Kita lihat. Oh, sama ternyata. 8, 7, 9. Ya kan? Nah, ternyata ada kesalahan ketika menuliskan formula tadi. Nah, berarti ini harus kita perbaiki juga. Berarti ini bukan dikurang kan, dibagi. Nah, salah tadi, bukan dikurang, salah ketik. Itulah bahayanya salah ketik. Salah ketik aja bisa merubah makna dari data, merubah kebenaran data, gara-gara salah ketik. Ini dibagi, kita betulin semua. Nah, enaknya kita menggunakan beberapa alat atau menggunakan semi manual pada Excel, kita juga bisa belajar untuk berhati-hati dan kita bisa memastikan bahwasanya hasil yang kita dapatkan itu sudah dihitung dengan benar, gitu. Di samping kita belajar menghitungnya secara manual dengan benar dan kita belajar menghitungnya dengan benar, gitu. Nah, sekarang kita coba lagi di variabel yang lain. Di sini di affective komponen kita dapat berapa tadi? 0,88 di Excel. Nah, kita coba hitung dengan SPSS scale, kita ulang scale, reliability test, kita kembalikan, kita pakai yang afektif. Kita masukkan, oke. Apa angkanya? 0,88. Ya kan, 0,88. Kita bandingkan dengan Excel, sama, 0,88. Sekarang yang behavioral component. Kita coba scale, reliability, enaknya lagi dengan adanya SPSS ini dan Excel, kalau salah ya kita tinggal rubah aja formulanya kan gitu, walaupun sudah kita hitung semua. Nah, kalau manual kan kita hitung lagi awal, semuanya dari awal kan gitu. Jadi manfaatkan aplikasi-aplikasi ini untuk semaksimal mungkin belajar, trial and error. Nggak apa-apa error, ulang lagi, coba lagi, sampai bisa. Karena ini banyak sekali fitur analisis yang ada,
Ini mungkin seumur hidup nggak akan terpakai semua, tapi artinya ketika kita menghadapi permasalahan yang membutuhkan alat analisis tertentu yang ada di dalam aplikasi ini, maka kita bisa dengan segera mempelajari dan mencobanya. Tuh. Ini kita dapat berapa? 0,919. Di Excel berapa? Kita dapat 0,9186, dibulatkan 0,919. Ya kan? Kemudian kita coba yang learning outcome. Analyze, scale, kita kembalikan, kita hitung learning outcome. Nah, oke, ini kita sudah mendapatkan angka yang sama pula pada variabel learning outcome. Di Excel itu kita dapatkan 0,975, dan di SPSS kita dapatkan juga angka yang sama, 0,975. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil baik analisis uji reliabilitas dengan Cronbach Alpha maupun hasil validitas menggunakan product moment. Nah, sekarang bagaimana kita menyajikan hasil validitas dan reliabilitas itu sehingga mudah dibaca oleh para pembaca atau audiens kita dalam satu penelitian, baik penelitian formal seperti bukan formal ya, penelitian yang dilaksanakan untuk menyelesaikan studi seperti skripsi, tesis, disertasi maupun publikasi ilmiah. Nah, itu kita perlu menyajikannya dalam satu tabel yang mudah dibaca, mudah dipahami. Jadi kita sembari kita nanti setelah menyajikannya dalam tabel, maka kita interpretasikan itu ke dalam tulisan. Nah, sebenarnya tidak ada standar baku dalam menyajikan hasil analisis data. Tapi kita punya prinsip bahwasanya menyajikan analisis data itu harus jelas dan mudah dibaca. Kalau saya biasanya seperti ini. Jadi kita buat nama variabelnya, ya kan? Kemudian nama item. Ini kita ambil contoh, misalnya variabelnya cognitive component, cognitive komponen, ya kan? Kemudian item, hasil koefisien product moment, begitu, kemudian decision, ya kan? Keputusan kita dari hasil koefisien korelasi itu atau hasil validitas, kemudian koefisien Cronbach alpha, dan decision-nya. Misalnya seperti itu. Tidak harus seperti ini, tapi kita perlu menyajikan, prinsipnya itu kita perlu menyajikan dengan jelas hasil dari uji statistik apapun yang kita lakukan. Misalnya, sebutlah seperti ini, misalnya. Nah, kita pindahkan. Begitu. Terusnya. Terserah bagaimana caranya, mau diketik ulang atau mau dipindahkan seperti ini, pilih yang paling mudah menurut teman-teman. Yang pasti biasanya tabel yang ada di Excel ini pun terkadang kalau di dalam penelitian yang dilaksanakan untuk menyelesaikan studi, biasanya tetap harus dilampirkan. Artinya data di dalam angka-angka di dalam tabel yang besar ini, yang lengkap, itu pun tetap harus ditampilkan. Nah, di sini kita buat dia 3 angka di belakang koma.
Ini yang umum digunakan dalam publikasi ilmiah, kita menggunakan 3 angka di belakang koma, ataupun 2 angka di belakang koma masih juga layak untuk atau umum digunakan. Nah, kita pindahkan angka Cronbach-nya, nanti kita buat kesimpulannya, valid. Itu, dan di sini, jadi bisa dengan mudah dibaca oleh para pembaca atau audiens dari research kita. Nah, ini contoh penyajiannya di dalam tabel. Jadi ini adalah summary-nya. Nah, nanti begitu pula di bawahnya dengan variabel-variabel yang lain. Tapi inilah kira-kira contohnya bagaimana kita menyajikan hasil validitas dan reliabilitas dalam tabel yang lebih ringkas dan enak dibaca. Nanti lebih lanjut biasanya dalam itu tadi skripsi atau tesis atau disertasi, dosen ingin lebih lanjut mengetahui apakah benar kita uji ini atau tidak. Makanya tabel yang di atas ini biasanya tetap dilampirkan di dalam dokumen statistik. Maka ini tadi tidak bisa di-cut, berarti harus di-copy atau diketik ulang. Nah, saya kira begitu. Tadi kita sudah membahas bagaimana menghitung validitas dan reliabilitas menggunakan Excel dengan validitas korelasi produk momen dan reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha. Kemudian kita sudah menghitung juga menggunakan SPSS. Kemudian tadi kita sudah mengoreksi sedikit kesalahan penghitungan dengan Excel, itu tidak saya cut untuk menjadi pembelajaran juga bahwasanya dalam setiap perhitungan manual itu ada kemungkinan human error, dan itulah perlunya pengujian konfirmasi dengan alat yang lain juga, dan sehingga menjadi pembelajaran bagi kita juga sehingga kita memahami statistik itu walaupun kita menggunakan alat bantu. Nah, kemudian tadi kita sudah mendapatkan angka yang konsisten sama baik dengan Excel maupun SPSS, dan kemudian kita juga sudah belajar untuk menyajikannya di dalam tabel. Saya kira begitu untuk pertemuan analisis, untuk sesi analisis atau uji validitas dan reliabilitas. Dari awal kita kemarin tadi kita sudah memulai dengan mempersiapkan data, kemudian di sini kita menguji validitas dan reliabilitas, juga mempersiapkan data uji validitas reliabilitas di SPSS. Nah, pada sesi berikutnya nanti kita akan melihat mulai belajar mempersiapkan data di SPSS untuk analisis korelasi, regresi, dan ANOVA. Dan kita akan coba pengujian tersebut dalam data yang ini juga, sehingga kita bisa tahu bagaimana mengeksplorasi data tersebut dan menginterpretasikan hasilnya dalam beberapa alat analisis data. Sekian untuk sesi kali ini, semoga memberi manfaat dan pengetahuan bagi teman-teman mahasiswa. Sehat selalu, silakan dipraktikkan di rumah menggunakan komputernya masing-masing, karena kalau tidak dipraktikkan ulang, maka ini tidak akan menjadi pengetahuan baru, hanya sekedar wawasan saja, tidak menjadi pengetahuan yang baru yang bisa teman-teman aplikasikan sendiri untuk kepentingan profesional teman-teman masing-masing. Selamat belajar, selamat beraktivitas, sehat selalu, selamat pagi, billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.